Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkumpul di kebun ini. Ya, ini kami akan meminta pertanggungjawaban atau meminta penjelasan dari teman-teman yang sudah berkunjung di kelompok-kelompok 1, kelompok 3, 4, dan 5. Kemudian yang pertama mungkin dari teman-teman yang kelompok 1 yang berkunjung di kelompok 1, monggo dijelaskan. Baik, tadi hasil kunjungan kelompok 1 adalah temanya tentang tantangan lingkungan strategis. Jadi tantangan lingkungan strategis itu ada dari 3 sesi di dunia VUCA yang pertama. Yang kedua adalah disrupsi teknologi, dan yang ketiga tantangan yang ketiga tentang kebijakan pembangunan nasional. Nah, di dunia VUCA, apa sih VUCA itu? Tadi dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa VUCA merupakan volatility atau gejolak. Lalu yang kedua adalah U-nya adalah uncertainty, dan A-nya adalah ambiguity, dan C-nya adalah complexity. Complexity itu maksudnya yang saling berpengaruh. Jadi A-nya gejolak, uncertainty itu ketidakpastian, complexity itu saling mempengaruhi, ambiguity itu ambiguitas. Nah, lalu untuk sesi yang kedua tadi tentang disrupsi teknologi. Nah, disrupsi teknologi ini tadi dicontohkan sama kelompok 1 adalah kenapa kok disrupsi teknologi, maksudnya adalah kemajuan teknologi itu berperannya untuk meningkatkan produktivitas organisasi itu sendiri, produktivitas si instansinya itu sendiri. Jadi kemajuan teknologi yang dicontohkan itu misalnya dari segi kesehatan, bahwasanya untuk sirkumsisi atau sunat itu tadi ada teknologi terbaru, yaitu alat yang dimasukkan ke dalam penisnya, ya. Itu ada alat berbentuk lingkaran. Nah, jadi itu yang lebih tepat, lebih bisa mencegah perdarahan. Jadi itu yang sangat efektif untuk melakukan sirkumsisi. Itu ada teknologinya, itu salah satu contohnya itu. Dan yang ketiga tadi tentang kebijakan teknologi, kebijakan pembangunan nasional. Nah, di kebijakan pembangunan nasional tadi kelompok 1 menjelaskan tentang RPJM 2020 dan 2024, visi misi dari Bapak Presiden Jokowi untuk pembangunan nasional. Di situ ada visinya, yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Lalu misinya itu ada 9 misi. Nah, ini adalah rangkuman dari kami perwakilan kelompok kita berjalan mengunjungi kelompok 3, yaitu rangkuman tentang materi pengembangan kompeten. Di sini dari apa yang telah dipaparkan oleh kelompok 3 tadi, saya mengambil 2 poin penting tentang pengembangan kompeten tersebut. Yang pertama, semakin seorang ASN menguasai kompetensi 3 konsep kompetensi, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan, maka semakin berada di matriks paling kanan dan atas. Nah, tadi sudah sama-sama kita bahas bahwasannya ada matriks kinerja. Kalau matriks kinerja tersebut berada di paling atas dan sebelah kanan, maka semakin baik seorang ASN tersebut menguasai 3 konsep pengembangan kompeten, yaitu menguasai konsep pengetahuannya, menguasai konsep sikap dan keterampilannya. Itu poin pertama. Poin kedua, yaitu poin yang penting, perlu diketahui bahwa seorang ASN harus mampu melaksanakan 20 jam pelatihan apapun itu dalam 1 tahun. Hal tersebut dilakukan guna untuk meningkatkan kompetensi bidang. Nah, untuk meningkatkan kompetensi bidang yang saya jelaskan 3 konsep tadi, itu yang paling penting, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kita harus melaksanakan 20 jam pelatihan, baik itu pelatihan daring maupun non daring. Mungkin dari kelompok 3 hanya itu yang bisa kita ambil 2 poin penting, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Lanjut untuk yang visi ke kelompok 4. Oke, untuk hasil visit dari kelompok 4 itu perilaku kompeten. Jadi dari kelompok 4 itu ada 4 materi pokok yang dijelaskan. Yang pertama itu bekerja dengan berakhlak. Jadi setiap ASN itu harus mempunyai kinerja yang berakhlak. Seperti kita tahu,
berakhlak itu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, terus kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Nah, salah satunya dari kinerja yang berakhlak itu terkait dengan etika profesi dan operasional yang tunduk pada perilaku berakhlak. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi diri. Contohnya seperti kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah pada keniscayaan. Seperti tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa tokoh yang tadi kelompok berapa ya, kelompok 5 ya, ada 5 tokoh yang menginspirasi. Yang satu B.J. Habibie, Arjo Kostar, Sri Mulyani sama Susi dan Najwa. Nah, di kelima tokoh ini kenapa ada nama Najwa Shihab itu, sementara kan beliau itu bukan dari birokrasi, dari jurnalis kan, backgroundnya itu sebagai jurnalis seperti itu. Monggo. Oke, baik, untuk menjawab ini kita diskusi aja ya teman-teman. Nah, mengapa kelompok 5 mengambil dari beberapa banyak tokoh yang ada di Indonesia khususnya, kenapa memilih Najwa Shihab sementara yang lainnya mungkin lebih banyak menginspirasi? Ya mungkin karena mereka mengambil hanya dari beberapa referensi, seperti hanya dari Google, bukan dari buku. Nah, kalau Google itu kan literasinya dia paling banyak muncul trending, sehingga itu yang keluar. Dan mungkin juga personil anggota kelompok 5 juga ada yang mengidolakan Najwa Shihab, yang merupakan Najwa Shihab itu kan salah satu jurnalis kondang yang tegas dan berani, independen. Apalagi mengkritik para politikus, sehingga karakternya bisa menjadi inspirasi banyak orang. Selain itu juga Najwa Shihab juga memiliki segudang banyak prestasi yang diraihnya. Mungkin itu sih. Juga kan memang dari hukum, jadi dia berani untuk menyuarakan pendapat dengan sistem hukum yang tepat. Diambil tokohnya bukan karena dia birokratnya, tapi karena kemampuan dia sebagai seorang jurnalis yang independen. Buktinya dia tetap bertahan walaupun dikeluarkan dari Metro TV. Demikian diskusi dari kami, semoga bermanfaat dan berjaya. Salam sehat.